can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai sewa guna usaha. Apa sih itu sewa guna usaha? Penasaran kan? Yuk ikuti pembahasan dari saya. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi ataupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil ataupun angsuran. Menurut beberapa ahli, pengertian sewa guna usaha adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva disebut dengan lessor dan pemilik nasabah disebut dengan lessee. Nah, nantinya pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Nah, selanjutnya, maka sebagai imbalannya, pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada pihak lessor dalam secara dicicil ataupun angsuran. Nah, ada juga nih pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 /KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Di dalamnya termuat, sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi ataupun guna usaha tanpa hak opsi. Hal ini digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau perjanjian sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Apa sih tujuan leasing itu? Lah, kok bisa dia punya barang modal padahal harga barang itu tinggi? Kok bisa ya? Nah, penasaran kan? Jadi teman-teman, tujuan leasing secara umum adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut bernilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Oh ya teman-teman, ada juga nih 5 tujuan leasing itu sendiri. Yang pertama, agar dapat meningkatkan pertumbuhan pasar dengan jalan menarik pasar atau konsumen yang tidak dapat membeli sekaligus. Yang kedua, agar dapat merealisasikan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan biaya produksi akan diamortisasikan secara sepenuhnya. Di sini biaya sewa merupakan laba perusahaan. Yang ketiga, agar dapat meningkatkan aliran kas. Yang keempat, untuk memperoleh aliran laba yang konstan. Yang kelima, agar menghindari resiko keuangan teknologi. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pembiayaan.
kita bahas yang operating list ya, oke? Kalian tahu nggak apa sih itu operating list? Operating list adalah suatu kegiatan leasing dengan lessee pada akhir masa kontrak tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek leasing. Dalam operating list, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang-barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan barang modal tersebut. Sedangkan lessee bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Jadi teman-teman, operating list dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance list. Dalam operating list, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Operating list atau biasa disebut sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee, di mana 1. Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada unsur ekonomis barang modal tersebut. Yang kedua, lessee atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya, atau biasa disebut non-full payout lease. Yang ketiga, lessor menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang tersebut. Yang keempat, lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. Yang kelima, lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau biasa disebut cancelable. Operating list dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus, terutama pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang dileaskan tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan finance lease, objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala pelaksanaan lease, antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak, dan pembayaran barang modal. Perbedaan lain dengan finance lease adalah angsuran operating lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan lessor mengharapkan keuntungan dari kontrak leasing berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan sewa guna usaha. Apa saja sih kelebihan di dalam sewa guna usaha? Yuk ikuti pembahasannya. Yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing dapat dilakukan tanpa uang muka dan pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 100%. Yang kedua, lebih fleksibel. Leasing lebih luas karena lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Yang keempat, off balance sheet. Tanpa adanya ketentuan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu terpenuhi secara terperinci. Yang kelima, arus dana. Persyaratan pembayaran di muka relatif lebih kecil akan berpengaruh pada arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Leasing merupakan perlindungan terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lease dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Dapat diatasi melalui leasing
karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari model kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang diliskan. 9. Kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, dan lain sebagainya. Yang ke-10, resiko keusangan. Lease yang berjangka waktu relatif lebih singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap risiko keusangan sehingga lease tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. 11. Kemudahan penyusunan anggaran. Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lesi. Yang ke-12, pembiayaan skala besar. Adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Selain memiliki kelebihan, sewa guna usaha juga memiliki beberapa kekurangan. Apa saja ya kekurangan sewa guna usaha? Yang pertama, hak kepemilikan barang akan berpindah apabila lease telah menyelesaikan kewajibannya dan hak opsi telah digunakan. Yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Yang kelima, fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sewa guna usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.